oleh Al-Habib Soleh bin Umar bin Jindan. Beliau dari Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk itu kepada Al-Habib disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sadiqi wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim ulama, para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kami, habaib yang sepuh, Masya Allah, terlihat hadir bersama kita, yang tidak bisa saya sebutkannya namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Yang mulia saudara saya, guru kita bersama, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang semoga tadi disampaikan nasihat-nasihatnya mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, habaib-habaib kita, sesepuh-sesepuh kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga bisa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kepada Bapak Lurah Tanah Raja, betul ya? Tidak lupa pula kepada Bapak RT dan RW, pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang sama-sama juga dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sejak tadi kita bersama-sama mendengarkan bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita, umat yang dicintai oleh Nabi, bagaimana cara kita menanamkan rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad. Karena dulu di zaman Nabi SAW, mereka itu orang-orang Kristen sebetulnya percaya dan mereka cinta kepada Allah, tapi kepada Nabi mereka nggak mau. Ketika mereka orang-orang kafir pada saat itu menyatakan mereka itu
percaya, beriman kepada Allah, tapi kalau untuk iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mereka nggak mau. Akhirnya turun ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian betul-betul itu cinta kepada Allah, "fattabi'uni," ikuti aku. Cintai Nabi Muhammad. Menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, percuma. Mengakui dia cinta kepada Allah, dia iman kepada Allah, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, sia-sia semua itu. Tidak ada artinya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau sudah kamu bisa menanamkan cinta kepada Allah, kemudian kamu cinta kepada Nabi Muhammad, gak usah repot, Allah yang akan cinta kepada kamu. Bukan cuman di situ, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kuncinya apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Semua pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Wa huwa babullah al-a'zam. Pintu Allah yang paling besar itu adalah cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Beliau bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni lihubbillah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita, tanamkanlah dalam hati kamu itu cinta kepada Allah. Jangan sampai cinta kepada Nabi tanpa cinta kepada Allah. Mengadakan maulid kemana-mana, acara maulid di sana sini, tapi sholat subuh jam 8 pagi. Ini bukan cinta kepada Nabi namanya. Kalau mengatakan cinta kepada Nabi, ya berarti harus dia cinta kepada Allah. Artinya apa? Menjalankan syariat-syariat Allah yang disampaikan oleh lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini baru cinta. Kan banyak orang mengatakan cinta kepada Nabi, tapi syariatnya Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ditinggal. Kalau cuma hanya mengaku cinta, anak kecil bisa. Kita ajarkan kepada anak kecil, ayo mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad. Semua orang bisa mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi yang penting bagaimana pelaksanaan, bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ahibbullah, tanamkan dalam hati kalian cinta kepada Allah. Kenapa? Lima yaghdukum bihi min ni'amih, karena Allah yang memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Kalau kita bisa masuk ke rumah sakit, baru kita akan sadar seberapa besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melihat, sementara kan mungkin kita ini mungkin dalam 24 jam bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini jarang. Coba kita merenung sedikit untuk berpikir, ternyata Allah berikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Kecuali kalau sudah dia sakit, baru dia akan merasakan ternyata kenikmatan itu sangat besar. Berapapun akan dia bayar. Masuk ke rumah sakit, melihat orang yang buta, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah pandangan yang sangat luar biasa. Masuk ke rumah sakit, melihat orang yang tidak punya tangan, alhamdulillah kita diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Masuk ke rumah sakit,
melihat orang yang mempunyai penyakit jantung dan lain-lain, kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi, fa idza sa'altum fas'alil afiyah. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah kepada Allah afiyah. Afiyah itu bukan cuma hanya kesehatan, zahir maupun batin. Rizki pun juga dikatakan afiyah. Semua itu adalah afiyah. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, khususnya nikmatul Islam wa nikmatul iman. Ini yang pertama. Setelah itu kita harus buktikan. Dengan kita menyatakan cinta kepada Allah, apa bukti cinta kita kepada Allah? Diajarkan oleh Nabi Muhammad, wa ahibbuni li hubbillah. Tanamkan hati kalian cinta kepadaku sebagai bukti cinta kalian kepada Allah. Kita menyatakan, ya Allah, saya cinta kepadamu ya Rabb. Uhibbuka ya Allah, ya Allah. Uhibbuka ya Rabb. Ditanya oleh Allah, apa bukti kamu cinta kepadaku? Saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi, fattabi'uni, ikuti ajaranku, ikuti syariatku, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mengaku cinta kepada Allah tapi enggak cinta kepada Nabi Muhammad. Benci dengan maulid, benci dengan adanya pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman Zainal Fiqih Al-Muqaddam di daerah Son'a itu ada seseorang yang bernama Syekh Umar Ibn Al-Mubarak. Syekh Umar Ibn Al-Mubarak ini pemuji baginda Nabi Muhammad. Selalu membuat syair-syair kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, beliau menangis, membuat syair pujian demi pujian kepada Nabi Muhammad SAW, pujian demi pujian kepada sahabat Nabi SAW, pujian demi pujian kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar. Keluar dari masjid, dijemput oleh seseorang. Pak, bahasanya, Pak, ayo ikut saya mau menjamu Anda. Oh iya, saya mau ikut. Dipikir mau dijamu betul ini nih. Saya diajak ke rumah Habib Bagir, ayo ikut, kita makan sarapan pagi di rumah atau makan malam di rumah. Betul, diberikan sarapan, diberikan makan malam di rumahnya. Ini Syekh Umar Ibn Al-Mubarak ketika diajak, dipikir mau dijamu benar oleh orang itu. Diajak masuk kampung. Dulu itu masih perkampungan Madinah itu. Kurang lebih 750 sampai 800 tahun yang lalu, karena di zaman Zainal Fiqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'adawi. Masuk kampung sampai keluar sampai dia di depan rumahnya. Masuk dalam rumahnya, dikunci pintu. Dikunciin pintu, kemudian orang tersebut bawa pedang. Kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini kecuali kamu pilih antara dua. Saya bunuh kamu atau saya potong lidah kamu karena kamu memuji-muji berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa? Itu Nabi saya. Saya cinta kepada Nabi Muhammad. Bukti cinta saya kepada Allah, saya tunjukkan saya cinta kepada Nabi Muhammad, membuat syair pujian demi pujian untuk Nabi Muhammad. Salah saya memuji Nabi Muhammad, salah saya memuji sahabat Nabi Muhammad, salah saya memuji daripada ahlul bait Nabi Muhammad. Sudah, jangan pakai banyak jawaban. Antara dua kamu pilih, saya bunuh kamu atau saya potong lidah kamu karena kamu banyak pujian demi pujian. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Dia mengatakan, ya sudah, kalau gitu lebih baik dipotong saja lidah saya. Akhirnya dipotong lidahnya.
dipotong oleh orang tersebut lidahnya dan diberikan lidah potongannya tersebut kepadanya. Menangis orang tersebut sambil mengeluarkan darah yang begitu banyak, Syekh Umar bin Al-Mubarak sampai menghadap ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW bukti cintanya yang sangat luhur kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sambil membawa hasil potongan lidahnya, mengadu, ya Rasulullah, saya datang ke tempat ini memuji kepadamu ya Rasulullah. Ada orang yang tidak suka dengan pujian demi pujian itu, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, antara tidur dan tidak keluar tangan baginda Nabi Muhammad mengembalikan faraddal Mustafa ahsana ma radduh, dikembalikan oleh Nabi Muhammad lebih baik dan lebih bagus daripada asalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, apa mungkin Habib? Kan Nabi Muhammad di alam barzakh. Apa mungkin Nabi Muhammad itu akan hadir pada saat itu? Inilah yang dikatakan karomah. Inilah yang dikatakan kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang tidak ada kecintaan di dalam hatinya melainkan Nabi Muhammad. Luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Para sahabat itu cintanya kepada Nabi SAW. Kalau sudah melihat bekas air wudhunya Nabi Muhammad, mereka berebut. Kadu ayyaktatilu min atharil wudhu'in Nabi SAW. Mereka hampir dorong-dorongan berebut untuk mendapatkan keberkahan air bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat, darah hasil cantuknya baginda Nabi Muhammad, hasil bekam darah Nabi Muhammad diminum oleh sahabat baginda Nabi Muhammad. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang-orang Yahudi mereka mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin Muhammada. Demi Allah, saya tidak pernah melihat cintanya seseorang kepada seseorang yang lain seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kecintaan mereka kepada baginda Nabi SAW sangat luar biasa. Dan yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad apa? Tunjukkan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, di situ kita harus cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Tanamkan rasa cinta kalian kepada ahlul bait Nabi SAW karena bukti cintanya kalian kepadaku, kata Nabi SAW. Sekarang saya mau tanya, kalau saya cinta sama bapak misalnya, tapi anaknya saya tempeleng, kira-kira bagaimana? Kan tidak mungkin. Kalau cinta sama orang tuanya, ya berarti harus cinta sama anaknya. Cinta sama orang tua, anak dimusuhi, buat apa? Kan salah ini namanya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kepada keturunan Nabi Muhammad harus cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad kita harus cinta. Ini cara cinta kita, menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu, saudara, rahmatnya kepada kita luar biasa. Perjuangannya kepada kita luar biasa. Kalau kita mau membahas bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, tidak ada tarah, tidak ada banding cintanya Nabi Muhammad kepada kita dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Nggak ada apa-apanya cintanya kita. Coba kita bayangkan dalam 24 jam satu hari, pernahkah kita merenung, merasakan, mengatakan saya kangen sama Rasulullah? Pernah kita mengatakan seperti itu? Pernah kita merenung dalam 1 jam, 10 menit, setengah jam kita duduk membaca salawat 1000 salawat hanya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, 1450 tahun, 445 tahun yang lalu Nabi Muhammad pernah merasakan rindu kepada kita. Nabi Muhammad
rindu, kangen kepada kita. Ketika beliau masuk ke dalam pemakaman Baqi', beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjerit. Beliau mengatakan, wa syauqah li ikhwani, wa syauqah li ikhwani, kata Nabi. Ya Allah, alangkah rindunya saya kepada saudara-saudara saya, ya Allah. Para sahabat pada saat itu yang bersama Nabi terperangah, heran. Mereka bertanya kepada Nabi, qalu alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kami yang berjuang bersamamu, kami yang ada di belakangmu, selalu hidup dan matiku untukmu, kami adalah saudara-saudaramu. Apa kata Nabi? Bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Qalu aman ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu siapa yang kau anggap saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudaraku adalah orang yang hidup bukan di zamanku, tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Itu adalah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba saudara, kita hidup bukan di zaman Nabi Muhammad. Kita tidak pernah duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berbincang-bincang bersama Nabi Muhammad seperti sahabat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah memandang wajah keindahan Nabi Muhammad. Tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi kita berusaha cinta kepada Nabi Muhammad. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad sejak 1445 tahun yang lalu. Tapi kita, mana cinta kita? Mana rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad? Apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Karena itu Nabi SAW perjuangannya sangat luar biasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahbihi. Orang lari dari suami, lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada ayahnya. Di hari itu semua orang masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Mereka berbondong-bondong akan lari meminta pertolongan dan syafaat Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam mengangkat tangannya seraya mengatakan, nafsi, nafsi. Aku sendiri-sendiri, aku masih belum bisa membantu kalian. Aku masih memikirkan diriku sendiri. Nabi Allah Adam, alaikum bi Ibrahim. Coba kalian minta pertolongan Nabi Allah Ibrahim. Berbondong-bondong kita lari kepada Nabi Allah Ibrahim, meminta pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, alaikum bi Musa. Coba kalian datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pun juga demikian mengatakan, alaikum bi Isa. Kemudian kita berbondong-bondong datang meminta pertolongan kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa mengatakan, alaikum bi Muhammad. Tidak ada yang bisa bantu kita. Tidak ada yang bisa perhatian dengan kita di hari kiamat nanti. Matahari berapa jengkal daripada kita. Di antara mereka ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Panasnya yang sangat luar biasa. Sehingga hilang rasa malu karena dia tidak menggunakan pakaian sama sekali. Tidak ada rasa malu karena tidak ada yang memikirkan siapa apa. Memikirkan dirinya bagaimana untuk keselamatannya. Mereka meminta pertolongan, datang kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Analah. Aku yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Rasulullah datang kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabb, menangis Nabi Muhammad. Sujud, tidak pernah sujud seperti itu baginda Nabi Muhammad.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Habibi Muhammad, irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Mintalah kamu wahai Muhammad, aku akan berikan pertolongan, akan aku berikan syafaat kepada siapa yang kamu inginkan wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW tidak ada ucapan lain, ummati, ummati ya Rabb, umatku, umatku ya Allah. Sehingga Allah SWT mengatakan, yadkhulunal jannata birahmatih. Sampai-sampai dikatakan sepertiga daripada umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Tidak cukup di situ, terus berjuang lagi Nabi Muhammad untuk umatnya. Kemudian Allah SWT bertanya, apalagi wahai Muhammad? Irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Karena Allah sudah janji di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak di hari kiamat Allah akan memberikan kepadamu sampai kamu merasa puas wahai Muhammad. Di situ Nabi Muhammad masih belum puas, masih berharap umatnya semua masuk ke dalam surga. Kemudian sujud kedua kalinya, kemudian dimasukkan karena yang pertama tanpa dengan hisab, dan yang kedua sepertiga yang kedua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dimasukkan semua karena berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pun Nabi Muhammad masih belum puas. Dalam riwayat dikatakan sampai Nabi Muhammad SAW turun tangan masuk ke dalam neraka untuk mengambil umatnya yang ada di dalam neraka. Diambil oleh Nabi Muhammad, diberikan, disiram dengan telaga haud Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai malaikat Ridwan, malaikat Malik, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau tidak biarkan satu umatmu masuk ke dalam neraka. Apa jawab Nabi? Wallahi la arda ahadun ummati finnar. Demi Allah, aku tidak rela satu pun umatku masuk ke dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Perjuangan yang sangat luar biasa, saudara. Karena itu cintanya Nabi Muhammad kepada kita melebihi daripada segala-galanya. Namun mari kita kembali kepada diri kita. Apa yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad? Apa hasil daripada maulid ini? Mari kita pulang dari maulid ini, kita tunjukkan hasil dari maulid ini. Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa membanggakan Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi betul-betul kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ajak orang untuk menghadiri majelis, ajak orang untuk membaca salawat bersama-sama, ajak orang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelakuan dan pekerjaan yang sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Seorang ulama besar di kota Madinah namanya Yusuf bin Mansur Al-Badiri. Yusuf bin Mansur Al-Badiri ini tidak pernah lewat satu hari kecuali dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Entah melalui mimpi atau bertemu dengan secara yaqadhah, secara terjaga. Tetapi yang diherankan oleh Syekh Yusuf bin Mansur Al-Badiri ini, kenapa kok Nabi Muhammad setiap bertemu dengan saya, Nabi Muhammad itu membanggakan seseorang yang bernamanya Ahmad bin Umar bin Sumit. Heran Yusuf bin Mansur Al-Badiri ini. Kemudian dia tanya, mana dan siapa yang kenal dengan Ahmad bin Umar bin Sumit? Ditanya, ternyata ada satu orang, itu ulama dari Hadramaut. Apa kerjaannya Ahmad bin Umar bin Sumit? Nggak ada. Dia cuman hanya bagaimana membuat orang itu cinta kepada Nabi Muhammad, membuat orang itu bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Masuk masjid,
masuk langgar, sholat berjamaah, ngajak orang-orang untuk bisa menghadiri majelis maulid, ngundang sana, ngundang sini. Kita betul-betul mensyiarkan Islam. Ini kerjaan yang sangat dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup semoga diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang sudah wafat semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak sempat hadir di tempat ini menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi sebaik-baik umat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua dijadikan bagian umat-umat Nabi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Bukan sekadar kita yang cinta, tetapi kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya kita cinta kepada Allah, tapi Allah cinta kepada kita. Dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Beribu-ribu maaf. Hadanallahu iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan yang kedua oleh Al-Habib Soleh bin Umar bin Jindan. Dan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini berkat kerjasama Majelis Taklim Al-Khair wal Barakah Kota Ternate, Badan Pengurus Masjid Nurul Sabah Tanah Raja Ternate, Generasi Muda Khalikul Anwar Tanah Raja, dan PHBI Masjid Nurul Sabah atau Langgar Ijo Tanah Raja Ternate. Baik Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Di masing-masing meja sudah tersedia hidangan makan malam. Untuk ibu-ibu berada di sebelah selatan dan bapak-bapak ada di sebelah utara, dan tamu yang di depan sudah berada di samping kiri masjid. Selamat menikmati hidangan makanan malam, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh dua habib pada malam hari ini bisa memberikan banyak inspirasi dan juga pembuktian cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu, kami mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila selama rangkaian acara terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Langgar Ijo Masjid Musala Nurul Sabah. Dan kami informasikan bahwa insya Allah besok pagi ada peringatan Maulid di Masjid Al-Khairat Pondok Pesantren Salafiyah Al-Khairat Sasa pagi hari, kemudian ba'da maghrib di Masjid Al-Muttaqin Gamalama, kemudian ba'da isya di Majelis Ihya Sunnah di belakang benteng
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.